Assalamualaikum, semangat pagi. Kali ini saya mau berbagi bagaimana cara memfermentasi pakan agar ikan kita lebih sehat. Dan kali ini saya menggunakan pelet pabrikan. Ini masih pakai min 1. Jadi untuk perbandingannya, saya biasanya itu pakai 1:3. Nah, untuk peletnya, ketika saya ambil 3 gelas gini, maka airnya atau air yang kita gunakan untuk memfermentasi itu cukup 1 gelas saja. Nah, ini adalah larutan JST namanya. Jadi ini JST ditambah dengan asam amino. JST-nya kita buat sendiri dan asam aminonya juga buat sendiri. Nah, terus berapa takarannya? Nah, 1 gelas banding 3 pelet. Jadi ini saya akan ngambil air sebanyak 1 gelas. Air. Wah, kayak 1 gelas air kok. Nih. Oke, cukup. Nah, ini sekitar 200 ml. Nah, 200 ml ini sebetulnya takarannya untuk resep dari Bengkel Bumi itu 1:, kalau untuk fermentasi pakan biasanya saya 1:50. Jadi 1 liter ini saya kasih 1 liter JST dan asam amino saya kasih air 50 liter. Tapi ini karena kapasitasnya kecil, saya hanya pakai setengah tutup saja atau 1 tutup ini ya. 1 tutup kebanyakan sebetulnya, tapi nggak masalah. Cuman kalau menurut saya kebanyakan juga kurang bagus. Eman-eman boros. Nah, ini saya kasih setengahnya saja, yang setengah saya kembalikan. Nah, setelah air ini bercampur dengan JST dan asam amino, langsung aja kita masukkan begini, kemudian kita campur. Kita campur agak cepat biar merata. Nah, terus nanti tanda-tandanya jadi atau sudah siap digunakan biasanya minimal 5 menit. 5 menit setelah kita bikin, kita diamkan, kita tutup, nanti baru kita kasihkan. Sudah gini kok, maka sudah akan rata. Kemudian kita diamkan aja. Sebaiknya kita tutup, karena kalau tidak kita tutup nanti banyak binatang-binatang lain yang akan tertarik masuk. Bisa lalat, bisa makhluk-makhluk lain atau yang dia suka dengan aroma itu akan mendekat. Jadi cuma begini saja. Oh ya, terus untuk makan, untuk pemberian makan, kalau teman-teman pelihara lele dalam ember itu tidak boleh banyak-banyak. Jadi perbandingannya, kalau saya kemarin kan di kolam pakai 1000, itu katanya para ahli itu maksimal hanya 2 on, itu per 1000. Kalau masuknya ukur 6, ukur 5 atau ukur 6 istilahnya 5-6 cm, itu per 1000 ekor sehari itu makan hanya 2 on. Nah, padahal kalau kapasitas ember itu rata-rata hanya 50-100. Berarti dibagi 10 ya. Jadi dibagi 10, kalau 2 on per 10-nya berarti sekitar 2 gram saja. 1 on itu 100 gram. Jadi kalau dibagi 20 ya maka hanya 20 gram. Jadi sedikit sekali kalau untuk digunakan di ember. Oke, sambil nunggu ini jadi kurang lebih 5 menit, kita panen sawi kita yang sudah waktunya untuk dipanen itu. Oke. Lagi. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu bagaimana cara memanen kangkung yang kita tanam di atas kolam ember ataupun bis. Kalau saya ini pakai bis, jadi ini penampakannya. Jadi kalau sudah segini, ini sudah bisa dipanen ya, karena ini sawinya jenis sawi daun sempit. Jadi daunnya memang sempit, tidak bisa lebar, bukan karena kurang sehat, tapi memang jenis sawinya adalah sawi daun sempit. Dan cara manennya, ini jangan dicabut ya, tidak perlu kita cabut,
cukup kita potong saja begini. Hah? Oh ya, itu namanya kangkung. Kangkungnya kita potong saja. Nah, ini kita sisakan kira-kira 2 cm. Nah, seperti ini. Nah, ini satu apa namanya? Satu ember ini saya isi antara 8 sampai 10, tapi rata-rata 8. Sehingga kalau kita manen 3 gelas saja, nah ini sudah akan setara dengan sayur kalau kita beli nilainya sekitar Rp1.000 biasanya, atau 4 ya. Kalau kita beli di toko segini ini maka antara Rp1.000 sampai Rp2.000. Jadi apa namanya, sudah bisa digunakan. Kalau di saya ngambilnya nggak pernah banyak, paling segini ya hanya 3 atau 3 unting cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bukan 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5 pohon sudah ya, lumayan kan. Nanti coba kita timbang. Kita panen saja semuanya. Kita panen saja semuanya. Nanti sebagian kita kasihkan ke tetangga kita, karena ini usia segini sudah waktunya kita panen. Oh, ini banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Kalau ini banyak, harus kita dan panen. Malah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup untuk masak di rumah dan juga bisa kita sediakan pada tetangga kita. Nah, ini kolam ini, bis ini kemarin kita Rp1.000, 1.000 ekor, tapi ikannya pada lepas karena lupa setelah ngisi, selangnya tidak diambil. Jadi sekarang tinggal sedikit. Nah, ini nanti akan tumbuh lagi, akan bisa dipanen lagi setelah berapa hari, Dek? Kurang lebih 9 hari atau 7 hari ya. Jadi 7 hari sekali nanti bisa kita panen lagi. Oke, itu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus berusaha bertani sehat, agar tubuh kita juga sehat, kemudian bangsa kita menjadi kuat. Kalau lahan nanti silakan bisa dimodifikasi, ditirukan, dikembangkan biar lebih apa namanya, efisien lagi, dan juga ada produktivitas yang lebih daripada hanya mengandalkan estetika saja. Jadi estetika ada, produktivitas juga ada. Tetap semangat, guyub rukun bangun bersama. Salam sehat, salam bahagia, positif. Yang sudah kita fermentasi 5 menit yang lalu, jadi ini sudah jadi ya. Jadi kita aduk lagi, karena biasanya yang paling bawah itu kalau tidak kita aduk lagi dia akan gendol ya. Jadi dia akan apa jenenge iki arane, menggumpal, makanya perlu kita hancurkan lagi. Dan tanda-tandanya kalau sudah jadi ya ini bentuknya itu empuk, nah, gini, tapi kalau dibuka dia bisa ngembang. Oke, mungkin
kita coba kita kasihkan makan. Jadi kalau sudah empuk, ini ikannya nanti makannya enggak susah. Rasa banyak-banyak, karena ini ikannya tinggal sedikit, jadi kita kasih sedikit saja. Ketika kita kasih langsung habis, bisa kita kasih lagi. Nah, nanti kalau sudah mulai ada sisa, berarti itu menunjukkan dia sudah mulai kenyang. Jadi sebaiknya kita hentikan. Kita amati dulu beberapa detik atau beberapa menit. Ini nampaknya masih lahap ya, kita tambah lagi satu coba. Tapi dia sudah mulai melambat makannya, tidak langsung habis. Ini kalau sudah mulai banyak yang ngambang, dia tidak termakan, sebaiknya dihentikan. Ini kan sudah agak lama, sudah sekitar 10 detik dia masih ada yang ngambang. Itu berarti dia sudah mulai kenyang dan sebaiknya dihentikan. Karena kalau tidak, maka nanti justru akan menjadi residu yang membahayakan kesehatan ikan. Jadi dia akan tenggelam. Kemudian setelah tenggelam dia akan menjadi aroma busuk atau menjadi amonia. Jadi sebaiknya dihentikan. Tapi kalau sudah dimakan sama lele, dia nanti fesesnya, feses dari lele itu kalau sudah fermentasi gini, dia tidak akan bau karena nutrisinya semua insya Allah terserap oleh lele. Oke, itu dulu, terima kasih. Silahkan coba di rumah, lakukan pengamatan dan juga catatan biar nanti kita bisa ada biar bisa melakukan pengembangan inovasi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk Bio Rukun bantu sama. Salam sehat, salam bahagia, Bio Positif and Inspirasi.